Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia nikmat yang tidak ternilai, dengan harta yang tidak ternilai dengan benda. Karena nikmat ini adalah suatu karunia yang sangat besar, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang kalau kita hitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Sampai saat ini Allah memberikan usia kepada kita sampai menjelang berakhirnya tahun 2020 miladiah. Mudah-mudahan dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan usia yang Allah berikan sampai saat ini, betul-betul kita manfaatkan, kita syukuri dengan selalu meningkatkan upaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini juga merupakan rasa syukur kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah solat Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan sampai kepada diri kita, dan dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dapat berkumpul kembali di yaumil mahsyar nanti di bawah naungan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berupaya untuk melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan membawa kebahagiaan dan juga keselamatan untuk diri kita
baik saat ini hidup kita di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kali ini adalah ada 4 permata yang terdapat di dalam setiap tubuh manusia dan ada 4 pula yang membinasakannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaiknya ciptaan. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang sangat indah. Selain fisik yang sangat indah, juga diberi perangkat lunak, yaitu akal fikiran, rasa, dan juga keinginan. Oleh karena itu, dengan sebaiknya ciptaan ini, manusia adalah ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk lainnya. Misalnya Allah menciptakan malaikat hanya dilengkapi dengan akal. Maka dengan akal inilah selama hidupnya malaikat selalu taat dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan Allah ciptakan hanya diberi kelengkapan, yaitu berupa syahwat, tidak diberi akal. Maka hewan selama hidupnya hanya memenuhi kebutuhan badannya saja. Misalnya makan, minum, hubungan badan, dan segala kebutuhan yang bersifat jasmaniah. Sementara syaitan Allah ciptakan hanya diberi nafsu, tidak diberi akal dan syahwat, sehingga selama hidupnya syaitan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Khusus kepada kita sebagai manusia, penciptaannya Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling sempurna. Dengan firman Allah tersebut, maka kita harus pahami bahwa manusia penciptaannya alhamdulillah dikaruniakan atas 3 hal tadi yang diberikan kepada malaikat, kepada hewan, dan kepada syaitan. Dan kita manusia dikaruniai atas 3 hal tersebut. Kita diberikan akal fikiran, kita diberikan hawa dan syahwat, serta kita diberikan nafsu. Namun manusia dalam kehidupan aktivitas hidupnya adalah lebih dinamis karena harus berjuang akan tarikan daripada ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, manusia bisa seperti malaikat kalau selama hidupnya dimanfaatkan untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, manusia bisa seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Kalau manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya memikirkan hanya kebutuhan badannya saja. Dan manusia juga bisa berperilaku seperti syaitan kalau dirinya hanya menurutkan nafsunya saja. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat baik ini, Allah Subhanahu wa taala melengkapi manusia juga dengan 4 permata. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sabdanya yang dikutip oleh Ihya Ulumuddin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, ammal jawahira fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Bahwa manusia di setiap tubuhnya diberikan 4 permata. 4 permata tersebut adalah berupa akal, berupa agama, berupa sifat malu, dan juga berupa amal soleh. Keempat permata ini semuanya sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan, karena akal digunakan oleh manusia untuk memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Agama Islam adalah sebagai pedoman, aturan atau rambu-rambu yang memberikan arah hidup manusia ke jalan yang lurus. Kemudian dilengkapi dengan sifat malu adalah sebagai pengendali, sedangkan amal soleh adalah buah hasil daripada pemahaman terhadap agama oleh akal serta dikendalikan oleh sifat malu. Oleh karena itu, 4 permata ini hendaklah kita jaga, kita bisa pahami apa itu akal, apa itu agama, apa itu malu, dan juga amal soleh. Insya Allah diri kita sudah memahami daripada hal tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasolih memberikan definisi tentang akal, yaitu jawhari ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alaqun bi badil insan yu'rafu bihil haqqi wal batil. Bahwa akal itu adalah permata manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdapat dalam jasad manusia. Ini adalah semata-mata untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Namun yang perlu kita waspadai, yang harus kita selalu jaga dalam diri kita, adalah kelanjutan daripada hadis Rasulullah tersebut, yaitu 4 hal yang membinasakan permata yang terdapat dalam diri kita. Arba'atul jawahiratu arba'asya, yang membinasakan daripada 4 permata tadi ada 4, yaitu fal ghadabu yazilul aqal, wa tama'u yazilul haya. 4 permata tersebut diantaranya adalah marah bisa menghilangkan daripada akal, wal hasadu yazilul ad-din. Sifat iri dengki ini bisa menghilangkan agama. Kemudian wattama'u yazilul haya, toma serakah ini bisa menghilangkan sifat rasa malu. Dan wal ghibatu yazilul amalus soleh, yaitu ghibah, mencari-cari, menceritakan keburukan kekurangan orang lain kepada sesama manusia, sehingga manusia tersebut mengetahui kekurangan orang itu. Ini juga bisa mengurangi, menghilangkan daripada amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah uraian khutbah yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, sekali lagi kesimpulannya, marilah kita harus memahami diri kita, bahwa dalam diri kita terdapat 4 permata, dan marilah kita jaga 4 permata tersebut jangan sampai binasa dalam diri kita. Semua bisa binasa karena diri kita, dan semua bisa tertanam dengan mantap dalam diri kita juga tergantung daripada diri kita. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar tauhid kita tetap lekat dalam hati kita,
akidah kita tetap mantap dalam diri kita, tertanam sepanjang hayat kita. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat kemusyrikan, baik dari ucapan kita, baik dari perilaku kita, juga dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.